Bayangkan kamu sedang duduk di sebuah perpustakaan tua, bau kertas yang menguning, debu yang menempel di rak, dan cahaya sore yang masuk lewat jendela sempit. Di hadapanmu ada sebuah buku dengan sampul sederhana, Bumi Manusia. Kamu membuka halaman pertama, lalu mulai membaca. Kata demi kata, seperti menyentuh bagian terdalam dari jiwamu. Tapi tiba-tiba, sebuah pertanyaan menusuk. Kenapa buku ini dulu pernah dilarang? Kisah ini bukan sekadar cerita fiksi. Bumi Manusia adalah suara. Suara yang lahir dari penindasan, dari luka yang tidak pernah sembuh, dari sejarah yang dihapus atau disamarkan. Ketika pertama kali diterbitkan, buku ini langsung menjadi seperti api di tengah ladang kering. Ada yang merasa terinspirasi, ada yang merasa terancam. Dan bagi sebagian pihak yang takut pada kekuatan kata-kata, solusi mereka adalah membungkamnya. Pramoedia Anantatoer menulisnya bukan di ruang kerja yang nyaman, tapi di tengah keterbatasan, di sebuah tempat yang dunia luar menyebutnya penjara di Pulau Buru. Bayangkan, di tempat di mana kebebasan direnggut, ia justru melahirkan salah satu karya sastra terbesar Indonesia. Ia tidak menulis dengan pena di atas kertas, karena bahkan itu pun dilarang. Ia menulis dengan suara, menceritakan bab demi bab kepada sesama tahanan, hingga mereka menghafalnya. Kata-kata itu diselamatkan, dibawa keluar, lalu akhirnya menjadi buku yang kita kenal sekarang. Tapi kenapa dilarang? Jawabannya menyakitkan. Bumi Manusia mengupas luka kolonialisme, ketidakadilan sosial, dan kebohongan yang diselimuti rapih oleh sistem pendidikan resmi. Ia mengajak pembacanya melihat sejarah bukan dari sudut pandang penguasa, tapi dari mata rakyat yang terinjak. Dan ketika kamu melihat sejarah dari bawah, kamu mulai bertanya-tanya, mengapa kita tidak pernah diajarkan ini di sekolah? Pertanyaan itu, bagi sebagian orang, adalah ancaman. Pramoedia paham betul bahwa menulis adalah bentuk perjuangan. Ia pernah berkata, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Kalimat itu menusuk karena ia mengajak kita untuk tidak hanya menjadi penonton, tapi penulis sejarah kita sendiri. Dan itulah yang ditakuti oleh mereka yang ingin mempertahankan status quo. Pikirkan ini, jika sebuah buku bisa mengubah cara pandang seseorang tentang bangsanya sendiri, apa yang akan terjadi jika seluruh generasi membacanya? Apa yang akan terjadi jika kebenaran yang lama disembunyikan tiba-tiba menjadi pengetahuan umum? Inilah alasan kenapa Bumi Manusia dianggap berbahaya. Bukan karena ia mengajarkan kekerasan, tapi karena ia mengajarkan keberanian untuk berpikir. Aku ingin bertanya padamu, pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang hilang dari pelajaran sejarah di sekolah? Bahwa ada bagian yang sengaja dihilangkan atau diubah agar kita tidak mempertanyakannya? Tulis di kolom komentar, apa momen ketika kamu pertama kali sadar bahwa sejarah yang kamu pelajari tidak utuh? Jangan lupa like video ini jika kamu percaya bahwa sejarah harus dibuka, bukan ditutup. Kita sering lupa bahwa kata-kata punya kekuatan yang lebih besar dari pedang. Pedang bisa membunuh tubuh, tapi kata-kata bisa menghidupkan kembali harapan yang sudah lama mati. Dan Pramoedia adalah bukti hidupnya. Dalam keterbatasan total, ia tetap menemukan cara untuk berbicara kepada generasi setelahnya, kepada kita. Mungkin kamu bertanya-tanya, lalu apa yang bisa kita lakukan sekarang? Pertama, kita harus berani membaca dengan mata terbuka. Jangan hanya menerima narasi yang diberikan, tapi gali, tanya, dan hubungkan titik-titik yang tersembunyi. Kedua, kita harus sadar bahwa membaca buku seperti Bumi Manusia bukan hanya soal menikmati sastra, tapi soal menghidupkan kesadaran sosial. Dan disinilah percikan pertama muncul. Ketika kamu membaca kisah Mingke,
tokoh utama dalam novel ini, kamu tidak hanya mengikuti perjalanan seorang pemuda. Kamu sedang melihat refleksi dari perjuangan bangsa ini. Minke menghadapi diskriminasi, dilema identitas, dan ketidakadilan hukum, persis seperti yang dialami oleh jutaan orang di masa kolonial. Bedanya, Pramoedia membuat kita merasakannya, bukan sekadar membacanya. Bayangkan kata-kata itu seperti benih. Begitu masuk ke pikiran, ia mulai tumbuh. Mungkin awalnya kecil, hampir tak terlihat. Tapi perlahan, ia memecah tanah kebodohan, menembus permukaan, dan tumbuh menjadi pohon kesadaran. Dan pohon itu, jika tumbuh di hati banyak orang, akan menjadi hutan yang mustahil dibakar habis. Jadi, mengapa bumi manusia pernah dilarang? Karena ia menanam benih itu. Karena ia mengajarkan kita untuk tidak pasrah pada nasib yang sudah diatur oleh pihak lain. Dan karena ia mengingatkan kita bahwa sejarah bukanlah milik penguasa saja, ia milik kita semua. Sekarang, bayangkan jika generasi kita mulai membaca bukan hanya bumi manusia, tapi juga karya-karya yang berani membongkar kenyataan. Bayangkan diskusi di warung kopi, di ruang kelas, bahkan di meja makan keluarga, mulai membicarakan apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Mungkin itulah mimpi terbesar Pramoedia, bukan sekadar bukunya dibaca, tapi pikirannya hidup di tengah masyarakat. Ketika kita berbicara tentang bumi manusia, kita tidak hanya bicara tentang sebuah novel. Kita sedang bicara tentang sebuah jendela. Jendela yang menghadap langsung pada kenyataan pahit sejarah Indonesia. Tapi mari kita jujur, membuka jendela itu tidak selalu nyaman. Angin yang masuk bisa dingin, bisa membawa bau busuk dari masa lalu, dan kadang membuat kita ingin menutupnya kembali. Tapi disinilah letak tantangannya. Pramoedia mengajak kita untuk tidak buru-buru menutup jendela itu. Ia ingin kita menatap keluar, memandang jauh, dan memahami kenapa semua itu terjadi. Insight yang kita dapat dari sini bukan hanya, oh, ternyata dulu begitu. Tetapi, apa yang bisa aku lakukan sekarang agar masa itu tidak terulang? Mengaplikasikan pesan bumi manusia ke kehidupan nyata berarti berani mempraktikkan dua hal sederhana, tapi berat, mencari kebenaran dan menyuarakannya. Kedengarannya klise, tapi coba rasakan ini. Berapa banyak dari kita yang sebenarnya tahu ada ketidakadilan di sekitar, tapi memilih diam karena takut dianggap aneh, terlalu kritis, atau melawan arus? Mari kita mulai dari langkah pertama, membaca dengan kesadaran. Banyak orang membaca untuk hiburan, tapi membaca karya seperti ini adalah latihan mental. Saat Minke berhadapan dengan diskriminasi hukum, kita bisa melihat paralelnya di kehidupan sekarang. Ketidakadilan mungkin sudah berganti wajah, dulu kolonial, sekarang mungkin dalam bentuk birokrasi atau kesenjangan ekonomi, tapi akar masalahnya sama, kekuasaan yang tak mau diganggu. Kedua, kita perlu membiasakan diri bertanya kenapa dan bagaimana pada setiap informasi yang kita terima. Di sekolah, kita diajarkan menghafal tanggal, nama tokoh, dan peristiwa. Tapi jarang kita diajak memahami siapa yang menulis sejarah itu dan apa yang mereka sembunyikan. Sikap kritis ini yang ingin ditanamkan Pramoedia, bukan untuk membuat kita sinis, tapi untuk membuat kita waspada. Tentu saja, di dunia nyata, menerapkan ini tidak semudah membalik halaman. Akan ada hambatan, baik dari dalam maupun luar diri kita. Hambatan internalnya adalah rasa takut. Takut kehilangan teman, takut dicap terlalu vokal, takut memicu masalah. Hambatan eksternalnya bisa berupa sistem yang tidak transparan, media yang bias, atau lingkungan yang tidak mendukung diskusi terbuka. Dan disinilah latihan mentalnya dimulai. Coba buat ritual sederhana. Setiap kali kamu menemukan informasi sejarah, jangan langsung terima mentah-mentah. Catat, cari sumber lain, lihat sudut pandang yang berbeda. Ini bukan soal mencari teori konspirasi,
tapi soal melatih otot berpikir kritis. Misalnya, ketika membaca bahwa bumi manusia pernah dilarang, jangan berhenti di fakta itu saja. Tanyakan, siapa yang melarang? Apa alasan resmi mereka? Apakah alasan itu masuk akal? Atau ada motif politik di baliknya? Dengan begitu, kamu tidak hanya menjadi pembaca, tapi peneliti kecil yang memungut kepingan kebenaran. Mari kita bayangkan sebuah skenario. Kamu dan beberapa teman memutuskan untuk membaca Bumi Manusia bersama. Setiap minggu, kalian berdiskusi, membandingkan isi novel dengan fakta sejarah, bahkan mencari arsip atau catatan lama. Pelan-pelan, kalian mulai melihat pola. Bagaimana narasi yang diajarkan di sekolah sering kali berbeda dari cerita rakyat, catatan pribadi, atau dokumen yang jarang dibuka. Dari situ, kesadaran mulai tumbuh. Pramoedia tahu bahwa perubahan besar dimulai dari percakapan kecil. Ia menulis untuk memicu percakapan itu. Dan kita, pembacanya, punya tanggung jawab untuk menjaga percikan itu tetap menyala. Bahkan jika percakapan itu awalnya hanya terjadi di meja makan keluarga atau di grup chat teman dekat. Hasil awal dari proses ini biasanya tidak dramatis. Tidak akan langsung ada revolusi atau perombakan sistem, tapi perubahan itu mulai terasa di cara kita memandang dunia. Kita mulai lebih sensitif terhadap ketidakadilan. Kita mulai berani mempertanyakan narasi tunggal yang mendominasi berita. Dan yang terpenting, kita mulai mengerti bahwa sejarah bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah cermin yang bisa memperlihatkan masa depan. Bayangkan kamu seperti Mingke di bab-bab awal novel. Awalnya, ia hanya ingin hidup nyaman, mengikuti arus. Tapi semakin ia belajar, semakin ia sadar bahwa hidupnya tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik di sekitarnya. Semakin ia diam, semakin ia ikut mempertahankan ketidakadilan itu. Latihan yang bisa kamu coba. Pilih satu peristiwa sejarah Indonesia, apa saja yang pernah kamu pelajari di sekolah. Lalu, cari sumber alternatif tentang peristiwa itu. Bisa dari buku, artikel, atau cerita orang tua dan kakek nenek. Bandingkan versi-versi yang kamu temukan. Dari situ, kamu akan melihat bagaimana sejarah punya banyak lapisan, dan tidak semua lapisan itu diceritakan di kelas. Inilah yang dimaksud Pramoedia ketika ia menulis dengan begitu detail, seolah setiap kata adalah batu bata yang menyusun sebuah rumah kesadaran. Dan rumah itu, jika sudah berdiri, akan menjadi tempat berlindung bagi pikiran kita dari kebohongan yang sengaja ditebarkan. Kita sering mengira bahwa melawan ketidakadilan berarti turun ke jalan, berteriak di depan gedung pemerintahan, atau melakukan aksi besar-besaran. Tapi Pramoedia membuktikan, melawan juga bisa dilakukan di meja kecil, dengan pena, atau bahkan hanya dengan suara yang dibisikkan di tengah malam di sebuah kamp tahanan. Buku ini adalah bukti bahwa kata-kata tidak bisa dibunuh. Meski ia dilarang, ia tetap hidup, beredar secara diam-diam, disalin, dipinjamkan, bahkan dibacakan dari mulut ke mulut. Dan setiap kali ia dibaca, kesadarannya menular. Itulah kekuatan yang tidak dimiliki oleh senjata apapun. Dan sekarang, kekuatan itu ada di tangan kita. Perlahan-lahan, ketika kita mulai menerapkan kebiasaan membaca kritis dan mempertanyakan narasi, sesuatu berubah di dalam diri. Kesadaran yang awalnya hanya percikan, mulai menjadi api kecil. Api ini tidak lagi hanya menerangi pikiran kita sendiri, tetapi mulai memantulkan cahaya ke sekitar, mempengaruhi teman, keluarga, bahkan orang asing yang kita temui. Di tahap ini, apa yang kita pelajari dari Bumi Manusia mulai berakar kuat. Kita tidak lagi sekadar tahu bahwa sejarah itu punya banyak versi, tapi kita mulai merasa bahwa kebenaran itu penting untuk diperjuangkan. Ada perbedaan besar antara tahu dan merasa. Tahu adalah informasi, merasa adalah panggilan hati. Pramoedia selalu menekankan bahwa pendidikan sejati
bukan sekadar hafalan, tetapi kesadaran. Dan kesadaran ini di budaya Indonesia punya kaitan yang sangat erat dengan nilai-nilai seperti gotong royong, semangat bekerja bersama demi kebaikan bersama. Kesadaran yang lahir dari membaca karya seperti Bumi Manusia tidak berhenti di kepala kita. Ia mendorong kita untuk berbagi pengetahuan itu, membangkitkan kesadaran orang lain, dan membangun kekuatan kolektif. Kita bisa membayangkannya seperti sebuah benih yang tumbuh menjadi pohon, lalu pohon itu berbuah, dan buahnya dimakan oleh burung-burung yang kemudian membawa bijinya ke tanah lain. Begitulah kesadaran menyebar. Dan ketika banyak pohon tumbuh, terbentuklah sebuah hutan yang saling melindungi dari badai kebodohan dan manipulasi. Dalam konteks sosial Indonesia, ini adalah langkah menuju kesadaran sosial. Kesadaran bahwa kita tidak hidup sendiri. Bahwa ketidakadilan yang menimpa satu orang pada akhirnya akan merembet ke banyak orang. Bahwa kebebasan berpikir bukan hanya hak pribadi, tapi pondasi masyarakat yang sehat. Dan disinilah perjuangan, kata yang sering digunakan Pramoedia, menjadi nyata. Perjuangan di sini tidak selalu berarti mengangkat senjata. Kadang perjuangan itu adalah duduk bersama di ruang tamu, mendengar cerita nenek tentang masa mudanya, dan menyadari bahwa banyak yang ia alami tidak pernah tertulis di buku sejarah sekolah. Kadang perjuangan itu adalah menulis blog, membuat video, atau sekadar membagikan buku kepada teman yang belum pernah membacanya. Pramoedia melihat pendidikan dan budaya sebagai senjata utama untuk melawan penindasan. Dalam banyak wawancaranya, ia menegaskan bahwa bangsa yang melek huruf tapi tidak melek sejarah akan tetap mudah dikendalikan. Ia percaya bahwa melalui literasi, kita bisa menciptakan generasi yang berani bertanya, kenapa harus begini? Dan apakah ada cara yang lebih adil? Di titik ini, metafora alam kembali relevan. Kesadaran itu seperti fajar. Awalnya hanya garis tipis cahaya di ufuk timur. Tidak semua orang melihatnya karena banyak yang masih terlelap. Tapi cahaya itu terus tumbuh, perlahan tapi pasti, hingga matahari terbit dan semua yang tersembunyi di kegelapan mulai terlihat. Membaca Bumi Manusia dan memahami sejarah yang disembunyikan adalah seperti menyaksikan fajar itu. Semakin terang cahaya pengetahuan, semakin sulit bagi kebohongan untuk bertahan. Dan perubahan ini bukan hanya terjadi di dalam diri individu, tapi juga di lingkaran sosialnya. Seorang pembaca yang tercerahkan akan membawa cara pandang baru ke percakapan sehari-hari. Ia akan bertanya ketika ada berita yang terasa janggal. Ia akan mendorong teman-temannya untuk mencari sumber informasi lain. Ia akan lebih peka ketika melihat diskriminasi atau ketidakadilan, meskipun itu tidak langsung menimpanya. Disinilah gotong royong dalam konteks pengetahuan menjadi penting. Bayangkan, jika setiap orang yang sudah membaca dan sadar bersedia membagikan pemahaman itu ke setidaknya satu orang lainnya. Lalu orang itu membagikan lagi, dan seterusnya. Dalam waktu singkat, kita akan punya jaringan kesadaran yang tidak bisa dibungkam, sama seperti jaringan distribusi Bumi Manusia yang dulu bergerak diam-diam. Pramoedia mengajarkan bahwa kesadaran tidak boleh berhenti di teori. Harus ada aksi, sekecil apapun. Mungkin kamu tidak bisa mengubah kurikulum sekolah, tapi kamu bisa membagikan buku ini ke adik atau sepupu. Mungkin kamu tidak bisa mengubah kebijakan media, tapi kamu bisa menulis opini di media sosial atau mengajak teman berdiskusi tentang topik yang jarang dibicarakan. Seperti cahaya yang menembus awan, pengetahuan yang dibagikan akan selalu menemukan jalan untuk sampai ke hati yang terbuka. Bahkan ketika ada yang mencoba menghalanginya, ia akan memantul, mencari celah, dan pada akhirnya tetap masuk. Pramoedia sendiri adalah bukti bahwa ide tidak bisa dibunuh. Meskipun ia dipenjara, dibungkam, dan karyanya dilarang, ia tetap menemukan cara untuk berbicara kepada generasi yang bahkan belum lahir pada masanya. Kita yang membaca Bumi Manusia hari ini adalah bukti
bahwa kata-katanya berhasil menembus dinding waktu dan sensor. Dan jika kita benar-benar memahami pesan ini, maka kita akan melihat diri kita sebagai bagian dari rantai panjang perjuangan itu. Perjuangan yang tidak berhenti ketika buku ditutup, tapi justru dimulai saat halaman terakhir dibaca. Sekarang, kesadaran ini adalah milik kita. Tugas kita adalah memastikan ia tidak padam. Bayangkan suatu hari, puluhan tahun dari sekarang, seseorang menyebut namamu. Bukan karena kamu terkenal di media, bukan karena kamu kaya raya, tapi karena kamu pernah menanam satu benih kesadaran yang mengubah jalan hidupnya. Itulah yang dimaksud dengan warisan, sesuatu yang kita tinggalkan, bukan dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk pengaruh yang terus hidup di hati orang lain. Bumi Manusia adalah warisan Pramoedia untuk kita. Tapi ia tidak berhenti di situ. Ia menginginkan agar setiap pembacanya menjadi pembawa obor berikutnya. Dan obor itu bukan hanya untuk menerangi diri sendiri, tapi untuk menerangi jalan orang lain. Jika kita benar-benar mengerti makna buku ini, kita akan sadar bahwa perjuangan Minke adalah cerminan perjuangan kita. Melawan kebodohan, melawan ketidakadilan, dan melawan lupa. Melihat ke belakang, kita tahu bahwa banyak tokoh dalam sejarah yang memilih diam. Mereka tidak meninggalkan warisan ide atau cerita, dan akhirnya nama mereka hilang dari ingatan. Tapi Pramoedia memilih sebaliknya. Ia menulis, ia berbicara, ia menantang, meskipun tahu bahwa itu akan membuatnya dibenci oleh mereka yang berkuasa. Dalam dunia yang terus bergerak cepat, kita sering tergoda untuk mencari hasil instan. Kita ingin perubahan terjadi sekarang, kita ingin pengakuan datang segera, tapi warisan sejati tidak dibangun dalam sehari. Ia dibangun perlahan dalam bentuk tindakan-tindakan kecil yang konsisten. Seperti bagaimana Bumi Manusia menyebar secara diam-diam di masa larangannya, dari tangan ke tangan, dari bisikan ke bisikan. Lihatlah bagaimana sebuah ide bisa hidup lebih lama dari umur manusia. Kata-kata Pramoedia menembus generasi, melompati batas waktu, dan kini sampai di telinga kita. Apa yang akan kita lakukan dengannya? Apakah kita hanya akan membaca, mengangguk, lalu melupakannya? Atau kita akan membawanya ke dalam hidup, membiarkannya membentuk cara kita melihat dan bertindak? Kita bisa mulai dari hal sederhana. Membicarakan sejarah yang tidak diajarkan di sekolah. Bukan untuk membenci masa lalu, tapi untuk memahaminya. Memahami berarti kita bisa menghindari kesalahan yang sama dan membangun masa depan yang lebih adil. Sejarah adalah seperti sungai panjang. Jika kita hanya melihat permukaannya, kita akan mengira semuanya tenang. Tapi jika kita menyelam, kita akan menemukan arus bawah yang deras, kisah-kisah yang tidak pernah muncul di buku pelajaran. Tugas kita adalah menjadi penyelam itu, lalu menceritakan apa yang kita temukan kepada mereka yang belum pernah turun ke dasar. Pramoedia sering mengingatkan bahwa menulis adalah cara untuk melawan hilangnya ingatan kolektif. Bahkan jika kamu merasa tidak pandai menulis, selalu ada cara untuk merekam dan membagikan cerita. Bisa lewat percakapan, lewat video, lewat seni. Yang penting adalah memastikan cerita itu tidak hilang. Dan ini bukan hanya soal mengenang masa lalu, ini soal membentuk masa depan. Setiap kali kita menolak lupa, setiap kali kita memilih untuk mengingat dan membagikan kebenaran, kita sedang membangun dinding pelindung untuk generasi berikutnya. Kita sedang memastikan bahwa mereka punya fondasi yang kuat untuk melawan kebohongan yang mungkin akan datang di zaman mereka. Mari kita lihat contoh dari tokoh-tokoh dalam karya Pramoedia. Minke, yang awalnya hanya seorang pelajar biasa, akhirnya memilih untuk menulis dan mengabarkan ketidakadilan yang ia saksikan. Nyai Ontosoro, yang dianggap lemah hanya karena ia perempuan, membuktikan bahwa kecerdasan dan keberanian bisa mengalahkan batas-batas yang dibuat masyarakat. Karakter-karakter ini adalah simbol bahwa siapapun, di posisi apapun, bisa menjadi pembawa perubahan. Dan kamu
yang sedang menonton ini sekarang juga bisa menjadi bagian dari cerita itu. Tidak perlu menunggu momen besar. Mulailah dari hal-hal kecil yang kamu kuasai. Bagikan buku ini ke satu orang. Diskusikan satu ide dari buku ini di lingkaran teman. Tulis satu refleksi di media sosial. Jika ada cukup banyak orang yang melakukan hal ini, maka kita akan memiliki generasi yang tidak hanya menghafal sejarah, tapi memahaminya, mempertanyakannya, dan menggunakannya untuk membangun masa depan. Itulah generasi yang menulis sejarahnya sendiri. Seperti yang pernah dikatakan Pramoedia, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Kalimat ini adalah tantangan sekaligus undangan. Tantangan untuk tidak diam, undangan untuk ikut serta menulis bab baru bagi bangsa ini. Dan jika kamu merasa sendirian dalam perjalanan ini, ingatlah bahwa di luar sana ada banyak orang yang sedang mencari kebenaran yang sama. Seperti burung-burung yang membawa biji dari satu pohon ke pohon lain, kesadaran ini akan terus menyebar, asal kita tidak berhenti membagikannya. Jadi, jika video ini menyentuh hatimu, jangan biarkan ia berhenti di sini. Jadikan ini awal dari perjalanan panjangmu untuk mencari dan menyebarkan kebenaran. Klik subscribe jika kamu ingin menjadi bagian dari generasi yang menulis sejarahnya sendiri. Karena seperti kata Pramoedia, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.